Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Puisi Indonesia Kontemporer akan menjelaskan tentang analisis puisi Tahajud Cintaku karya M.H. Ainun Nadjib dan puisi Tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalsaum Bahri yang beranggotakan Mahmuda dan Latifah Wijiyanti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sastra kontemporer, sastra Indonesia kontemporer, puisi kontemporer, dan puisi Indonesia kontemporer. Yang pertama, pengertian sastra kontemporer. Sastra kontemporer adalah karya sastra yang muncul sekitar tahun 70-an, bersifat eksperimental, memiliki sifat-sifat yang menyimpang dari konvensi-konvensi sastra yang berlaku biasa atau umum. Sastra kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap sastra konvensional yang sudah beku dan tidak kreatif lagi. Sastra kontemporer juga bisa dikatakan sastra mutakhir karena pada masa itu sastra dianggap sebagai ujung dari penciptaan karya sastra pada masanya, dan juga bisa dibilang sastra modern seiring periode waktu, tetapi antara sastra modern dan mutakhir bukan hanya sebatas periode waktu, tetapi juga karena pola pikir seorang pengarang yang memiliki pola pemikiran yang lain daripada pengarang lainnya pada masanya, yang berarti sebuah kemajuan berpikir untuk menciptakan karya sastra, menurut Budi Dharma 1990. Yang kedua, pengertian sastra Indonesia kontemporer. Sastra Indonesia kontemporer diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa mutakhir, atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra Indonesia yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Pengertian sastra Indonesia kontemporer itu bermakna sangat relatif. Kerelatifan makna sastra Indonesia kontemporer disebabkan oleh sejarah sastra Indonesia yang belum panjang. Di samping itu, pada pengertian sastra yang benar-benar mutakhir dalam arti hidup hari ini dan esok akan mati. Ada pula sastra yang sekarang hidup dan tak sanggup terus bernafas entah sampai kapan. Pengertian mutakhir tidak mungkin dibatasi oleh waktu khusus untuk sastra yang benar-benar hebat. Meskipun demikian, sedikit banyak sastra mutakhir merupakan ancang-ancang bagi sastra masa depan, menurut Budi Dharma 1990. Yang ketiga, pengertian puisi Indonesia kontemporer. Pengertian puisi kontemporer. Pengertian puisi kontemporer arahnya lebih kepada puisi yang mementingkan bentuk grafis atau fisik atau bunyi untuk mengutarakan perasaan si penyair. Tugas seorang penyair di sini adalah merangkai kata agar menimbulkan bunyi yang bisa didengar dengan indah. Terkadang pada puisi kontemporer, penggunaan kata kurang diperhatikan kesantunan bahasanya, menggunakan kata kasar, ejekan, dan lain-lain. Jadi puisi ini bisa juga diartikan dengan puisi yang keluar pada masa kini atau modern, yang bentuk serta gayanya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi umumnya dan mempunyai ciri yang berbeda pula dengan puisi lain. Yang keempat, yaitu puisi Indonesia kontemporer. Puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang lahir dalam waktu tertentu, yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang memiliki ciri-ciri nilai dan estetika yang berbeda dengan puisi-puisi sebelumnya atau pada umumnya. Berikut adalah contoh puisi Tahajud Cintaku oleh M.H. Ainun Nadjib. Biografi M.H. Ainun Nadjib. M.H. Ainun Nadjib, yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Nun atau Mbah Nun, lahir di Desa Menturo, Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir pada hari Rabu Legi 27 Mei 1953.
dan merupakan anak keempat dari 15 bersaudara dari suami istri H.A. Latif dan Halimah. Cak Nun yang ketika masih muda dipanggil Ainun dibesarkan orang tuanya yang sibuk oleh urusan madrasah, langgar, dan berbagai kegiatan sosial dengan penduduk di dusunnya. Ayahnya adalah seorang kiai terpandang di desanya. Pada tahun awal 70-an, Ainun bersama PSK atau Persada Studi Klub Persatuan Sastrawan Muda yang bermarkas atau bertempat di Yogyakarta dengan bimbingan Al-Mukarram Ustadz Sastra Umbulandu Paranggi bersama rekan-rekannya mengisi kehidupan dunia sastra. Pada awalnya di sekitar lingkungan sendiri, diskusi di antara sesama penyair, cerpenis, penulis, atau wartawan yang hampir setiap minggu diadakan di kantor Surat Kabar Pelopor Yogyakarta. Sesekali kegiatan tersebut melebar dan menjelajah kampung maupun kampus. Beberapa nama berkibar bersama Ainun seperti Linus Suyadi, Yudhistira Aji Nugraha, Imam Budi Santoso, Suwarno Pragolapati, Bambang Indra Basuki, Bambang Darto, Saif Bakam. Pada proses selanjutnya, kehadiran Ainun semakin meluas bukan hanya di Yogyakarta, tetapi merambah ke wilayah-wilayah lain di tanah air. M.H. Ainun Nadjib adalah seorang penyair religius yang sezaman atau seangkatan dengan Sutarji Kalsaum Bahri. Beliau sangat peka terhadap permasalahan sosial. Beliau juga berpendapat bahwa puisi akan mampu merangsang untuk menguak berbagai jalan ke cakrawala. Sebagai seorang penyair dan penulis, karir M.H. Ainun Nadjib terbilang cukup bagus. Beliau pernah mengikuti kegiatan kesenian internasional seperti Lokakarya Teater di Filipina 1980, International Writing Program di Universitas Iowa City, Amerika Serikat 1984, Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda 1984, serta Festival Horizonte 3 di Berlin Barat, Jerman Barat 1985. Karya-karya bidang kepenulisan M.H. Ainun Nadjib cukup banyak diterbitkan, baik berupa sajak maupun esai. Di antara sajaknya yang telah terbit adalah M. Frustasi, Sajak-sajak Sepanjang Jalan, Sajak-sajak Cinta, Nyanyian Gelandangan, 99 Untuk Tuhanku, Suluk Pesisiran, Syair Asmaul, dan lain-lain. Sedangkan buku esainya yang telah diterbitkan adalah Dari Pojok Sejarah, Sastra yang Membebaskan, Secangkir Kopi, John Pakir, Markesot Bertutur, Markesot Bertutur Lagi, Si Selilit Sang Kiai, 2,5 jam bersama Soeharto, Jogja Indonesia Pulang Pergi, Gelandangan di Kampung Sendiri, Sedang Tuhan Pun Cemburu, Indonesia Bagian dari Desa Saya, Anggukan Ritmis, Kaki Pak Kiai, dan masih banyak lagi. Analisis puisi Tahajud Cintaku karya M.H. Ainun Nadjib. Yang pertama, diksi. Dalam pemilihan kata yang digunakan oleh M.H. Ainun Nadjib pada puisi Tahajud Cintaku ini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, sehingga akan memudahkan para pembaca atau penganalisis puisi untuk memahami isi dari sajak puisi tersebut. Kata-kata yang digunakan dalam puisi tersebut dapat dilihat seperti kata suci, cahaya, mustahil, neraka, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, tipografi. Bentuk tipografi puisi Tahajud Cintaku adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik pada setiap barisnya, sehingga setiap baris mempunyai makna tersendiri. Yang ketiga, imaji atau citraan. Kata atau susunan kata-kata yang terdapat dalam puisi Tahajud Cintaku ini yaitu kata cahaya, kegelapan, dan kata memandang. Kata konkret. Kata konkret yang muncul dalam sajak puisi Tahajud Cintaku ini adalah kata cinta, sayang, dan tahajud. Rima. Rima pada sajak puisi Tahajud Cintaku adalah berbentuk A, B, B pada bait pertama, yaitu berakhiran an, a, dan a. Sedangkan pada bait puisi kedua, berubah menjadi a, yaitu berakhiran a semua.
Kemudian pada bait ketiga adalah A, B, A, A, yaitu berakhiran an, eng, an, dan an. Serta pada bait terakhir ditutup dengan A, yaitu berakhiran A dan A. Ritma pada puisi Tahajud Cintaku pada bait pertama adalah frase atau Maha Anggun. Kemudian pada bait kedua yaitu frase kecuali dilanjutkan pada bait ketiga menggunakan frase nama dan ditutup pada bait terakhir menggunakan frase Tuhan. Bahasa kiasan. Gaya bahasa hiperbola muncul dalam puisi di Tahajud Cintaku yaitu pada kalimat suwapi ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Kata suwapin adalah melambangkan bagaimana sebuah pemberian petunjuk yang benar kepada seseorang yang belum mengetahui kebenaran tersebut. Kemudian kata lapar melambangkan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, baik tidak mempunyai ilmu pengetahuan atau apapun. Analisis struktur batin puisi Tahajud Cintaku. Yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat dalam puisi Tahajud Cintaku ini yaitu tema religius. Karena dalam puisi tersebut menceritakan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menciptakan kebaikan bagi semua makhluknya. Selain itu, puisi tersebut juga menceritakan bagaimana bentuk kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan oleh makhluk Tuhan terhadap Tuhannya sendiri. Semua makhluk diberikan kebebasan untuk memilih dan berkehendak, tetapi semua yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan kelak. Yang kedua, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan atau feeling dan sikap penyair terhadap pembaca. Nada seringkali dikaitkan dengan suasana. Dalam puisi Tahajud Cintaku ini menggambarkan suasana sunyi di mana penyair sedang merenungkan bagaimana kehidupannya sering melakukan kesalahan, yaitu kesalahan dalam bertindak maupun dalam berbuat. Sehingga penyair menyampaikan dengan nada ratapan merendah terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, perasaan atau rasa. Perasaan atau rasa adalah perasaan penyair yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Puisi biasanya mengungkapkan perasaan gembira, sedih, cinta, dendam, dan sebagainya. Perasaan yang terdapat dalam puisi Tahajud Cintaku ini yaitu sebuah perasaan penyesalan, karena perasaan penyesalan ini muncul seringnya penyair melakukan kesalahan dalam berbuat dan bertindak, sehingga penyair selalu memohon petunjuk kepada Tuhan untuk selalu menunjukkan jalan yang benar. Kemudian yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan atau himbauan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Dalam puisi Tahajud Cintaku ini, MH Ainun Najib ingin menyampaikan amanat bagi kita semua atau bagi pembacanya. Setelah membaca dan memahami saja Tahajud Cintaku, diharapkan dapat mempertebal dan memperkuat keimanan kita, serta selalu memohon petunjuk kepada Allah. Karena kita seringkali melakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Seringkali melakukan kesalahan yang baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Alasan MH Ainun Najib menciptakan puisi Tahajud Cintaku. Alasan puisi Tahajud Cintaku yang diciptakan oleh MH Ainun Najib ini berawal dari ungkapan penyesalan penulis karena sering melakukan kesalahan yang telah dilakukannya, baik dalam kesalahan berbuat maupun bertindak, sehingga penulis memohon petunjuk kepada Tuhan untuk selalu diberikan petunjuk pada jalan yang benar. Dalam hal ini, penulis merasa menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya kepada Tuhan. Puisi ini menggambarkan bahwa penulis meminta petunjuk kepada Tuhan di sepertiga malam yang ditunjukkan dengan kata tahajud.
dengan suasana sunyi di mana semua orang masih terlelap dalam tidurnya. Selain itu, penulis juga mengingatkan kepada semua orang tentang betapa maha anggunnya Tuhan kepada umatnya. Puisi kontemporer selanjutnya yang akan kita bahas yaitu puisi kontemporer tragedi Winka dan Sika karya Sutarji Kalsumbahri. Berikut merupakan puisi kontemporer tragedi Winka dan Sika. Selanjutnya saya akan membacakan biografi pengarang puisi tragedi Winka dan Sika yaitu Sutarji Kalsumbahri. Sutarji Kalsumbahri lahir di Rengat, Indragiri Hulu, 27 Juni 1941. Beliau adalah pujangga Indonesia terkemuka. Setelah lulus SMA, Sutarji Kalsumbahri melanjutkan studinya ke Fakultas Sosial Politik jurusan Administrasi Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Pada mulanya, Sutarji Kalsumbahri mulai menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian, sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Horizon dan Budaya Jaya serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Buana. Dari sajak-sajaknya itu, Sutarji memperlihatkan dirinya sebagai pembaharu perpuisian Indonesia, terutama karena konsepsinya tentang kata yang hendak dibebaskan dari kungkungan pengertian dan dikembalikannya pada fungsi kata seperti dalam mantra. Pada musim panas tahun 1974, Sutarji Kalsumbahri mengikuti Putri Reading Internasional di Rotterdam. Kemudian, ia mengikuti seminar International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat dari Oktober 1974 sampai April 1975. Sutarji juga memperkenalkan cara baru yang unik dan memikat dalam pembacaan puisi di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis puisi tragedi Winka dan Sika. Yang pertama adalah diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata tapi mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih sebaik mungkin. Penggunaan diksi haruslah sesuai dengan judul dan tema yang diangkat, serta mendukung isi puisi secara keseluruhan. Pemilihan kata-kata mempertimbangkan berbagai aspek estetis, sehingga kata-kata yang sudah dipilih oleh penyair untuk puisinya bersifat absolut dan tidak bisa diganti padan katanya, sekalipun maknanya tidak berbeda. Menurut Antara 1985, menyatakan bahwa pemakaian dan pemilihan sebuah atau beberapa kata menentukan keberhasilan pemantapan karya puisi itu. Dalam tragedi Winka dan Sika, ditemukan 4 suku kata yang terdiri dari ka, win, sih, dan ku. Dengan keempat suku kata tersebut, terbentuklah 8 kata, yakni kawin, winka, sihka, ka, win, sih, dan ku, yang beberapa di antaranya merupakan kata-kata baru hasil pembebasan kata yang dilakukan oleh Sutarji, yang membiarkan kata dengan membolak-balikkan dirinya, dan hasilnya tentu saja tidak akan kita temukan kata tersebut jika kita mencarinya di kamus, dan kata baru tersebut pun memiliki makna tersendiri. Selain itu, logika pemakaiannya dimungkinkan sebagai berikut. Ketika sebuah kata utuh sempurna seperti aslinya, maka arti dan maknanya juga akan sempurna. Bila kata-kata dibalik, maka maknanya pun terbalik, berlawanan dengan arti kata aslinya. Contohnya kata Tuhan, kalau dibalik menjadi hantu, artinya berlawanan. Tuhan itu sesembahan manusia, hantu itu musuh manusia. Tuhan itu maha pengasih, hantu itu jahat. Dalam kata kawin, memiliki makna kebahagiaan, sedangkan winka memiliki makna kesengsaraan. Kawin adalah persatuan,
Sebaliknya, winka adalah perceraian. Kasih itu berarti cinta, sedangkan sihka kebencian. Bila kawin dan kasih menjadi winka dan sihka, itu adalah tragedi kehidupan. Tragedi mulai terjadi ketika kawin dan kasih yang karena suatu ujian hidup dan sebagainya tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berubah menjadi winka dan sihka atau perceraian dan kebencian, dan terpecah belah menjadi sih. Sih kata yang tidak bermakna, yang menunjukkan hidup menjadi sia-sia belaka. Cobaan itu kembali datang yang benar-benar memisahkan antara ka dan sih. Keduanya benar-benar hidup sendiri, yang akhirnya perkawinan tersebut berujung pada sebuah kematian. Analisis yang kedua yaitu mengenai pengimajian. Sebuah puisi harus mampu menimbulkan daya bayang atau imajinasi bagi pembaca. Dalam puisi, imaji berfungsi memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran, penginderaan, dan menarik perhatian seseorang. Melalui pengimajian, sesuatu yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, atau imaji taktil, didengar atau imaji auditif, dan dirasa atau imaji taktil. Imaji yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan indera penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji rasa atau sentuh. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Tragedi sebenarnya pada kehidupan adalah hampir hilang rasa kasih di setiap sendi-sendi kehidupan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, kian hari keadaan ini kian nyata. Dapat dibayangkan beberapa banyak lagi tragedi yang akan terjadi setelah terkikisnya kasih antara sesama manusia. Seharusnya kita berusaha menjaga kasih itu agar tidak terlalu patah atau berubah menjadi benci. Kasih sayang bukanlah sebab utama adanya perkawinan, namun tanpa adanya kasih sayang tidak akan ada perkawinan yang indah. Dari puisi tersebut, pembaca seperti membayangkan suatu pernikahan yang didasari oleh rasa kasih akan menjadi indah. Analisis selanjutnya yaitu bahasa figuratif. Penggunaan bahasa figuratif atau gaya bahasa yang dapat memperjelas maksud dan tidak mengganggu pemahaman makna. Menurut Artika pada tahun 1997 menyebut gaya bahasa sebagai bahan kiasan. Bahasa kiasan sangat digemari oleh penyair karena memiliki potensi besar untuk memperoleh efek puitis. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan mengungkapkan makna. Kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Dalam puisi tragedi Winka dan Sihka ini, kelihatannya tidak mengandung bahasa figuratif. Namun, untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, pengarang membolak-balikan kata sehingga tersilatlah suatu makna tersendiri, sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengarang sendiri, bahwa ia ingin membebaskan kata. Menurutnya, kata-kata dapat menciptakan, menemukan kemauan, dan bermain dengan dirinya sendiri, dan terciptalah suatu kreativitas. Salah satu caranya yaitu dengan membalik suatu kata. Analisis yang keempat yaitu kata konkret. Penggunaan kata-kata dalam puisi diperkonkret atau menyarankan kepada arti yang menyeluruh. Menurut Waluyo, tahun 1995 juga menambahkan bahwa dalam pengongkritan kata, erat hubungannya dengan pengimajian, pelambangan, dan pengiasan. Ketiga hal itu juga memanfaatkan gaya bahasa untuk memperjelas apa yang ingin dikemukakan. Untuk membangkitkan imajinasi atau daya bayang pembaca, kata-kata yang harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata itu dapat menuju pada arti yang menyeluruh. Kata yang diperkonkret erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang.
Hal ini biasanya terbentuk menjadi suatu narasi. Pada puisi ini, pengulangan kata kawin dari baris pertama hingga kelima, lalu dilanjutkan baris selanjutnya, masing-masing K, Win, dan seterusnya, menunjukkan pada kita akan sebuah perjalanan kehidupan yang berasal dari sebuah perkawinan. Selanjutnya adalah ritma. Ritma merupakan pertentangan bunyi, tinggi atau rendah, panjang atau pendek, keras atau lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Sedangkan retrum merupakan pengulangan tekanan kata yang tetap atau statis. Ritma sangat berhubungan dengan bunyi irama dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Jika dihubungkan dengan pengertian di atas, maka puisi tragedi Winka dan Sihka ini banyak mengandung ritma dan irama, yaitu pengulangan kata kawin 5 kali berturut-turut masing-masing pada baris pertama hingga baris kelima, kata sih pada baris ke-31 hingga 36, kata Winka pada baris ke-15 hingga ke-17, kata Sihka pada baris ke-18 hingga 20, serta irama Ka di setiap akhir baris ke-15 hingga 20. Kemudian tipografi. Tipografi merupakan aspek bentuk visual puisi yang berkaitan dengan tata hubungan dan tata baris. Halaman tidak dipenuhi kata-kata, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Tipografi atau wajah yang mencakup tatanan larik, bait, frasa, kata, dan bunyi mampu mendukung isi, rasa, dan suasana serta dapat menimbulkan arti khusus dan penggambaran yang digunakan menimbulkan keindahan bentuk visual atau fisik. Tipografi puisi tragedi Winka dan Sihka ini adalah berbentuk zigzag. Bentuk zigzag tersebut merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berliku-liku. Dalam puisi ini juga terlihat adanya gelombang sangat tajam, tidak melengkung tapi langsung turun miring ke kanan dan ke kiri hingga begitu tajam. Maka dengan tipografi demikian tersebut, puisi ini memiliki makna perjalanan sebuah perkawinan yang tidak mulus, tetapi penuh dengan liku-liku dan mara bahaya. Kehidupan dalam puisi ini sangat tragis, dan jika jatuh dalam sebuah masalah, maka akan sangat jatuh dengan begitu tajam. Jika dilihat dari tingkat kemiringannya, sangat terlihat bahwa masalah yang dialami tokoh semakin lama semakin sulit. Bentuk gelombang tajam ini menunjukkan pasang surutnya kehidupan. Kemudian adalah analisis struktur batin dalam puisi tragedi Winka dan Sihka. Menurut teori L.A. Richard oleh Joyo Suroto tahun 2006 menyatakan bahwa ada 4 unsur struktur batin puisi. Berikut ini adalah penjelasan secara singkat masing-masing unsur yang dimaksud. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan penyair lewat puisinya. Tema puisi biasanya mengungkapkan persoalan manusia yang bersifat hakiki, seperti cinta kasih, ketakutan, kebahagiaan, kedukaan, kesengsaraan hidup, keadilan dan kebenaran, ketuhanan, kritik sosial, maupun protes. Tema puisi tragedi Winka dan Sihka adalah perjalanan hidup yang sesara, penuh lika-liku dan mara bahaya. Yang kedua adalah nada atau suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan atau feeling dan sikap penyair terhadap pembaca atau tone. Nada seringkali dikaitkan dengan suasana. Nada yaitu sikap penyair kepada pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu, atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan
karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Nada dan suasana yang tercipta dalam puisi ini adalah lika-liku dan perasaan kesengsaraan. Kemudian yang ketiga adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau himbauan yang disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat sebuah puisi dapat ditafsirkan secara individual dari setiap pembaca. Pembaca yang satu mungkin menafsirkan amanat sebuah puisi berbeda dengan pembaca yang lain. Tafsiran pembaca mengenai amanat sebuah puisi tergantung dari sikap pembaca itu terhadap tema yang dikemukakan penyair. Amanat yang disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Amanat yang diambil dari puisi tragedi Winka dan Sihka yaitu bahwa kehidupan ini tidak akan pernah sama. Roda akan selalu berputar, terkadang berada di atas, terkadang berada di bawah. Kehidupan ini tidak akan selalu senang, tapi juga tidak selalu susah, dan bergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang terakhir, mengenai makna puisi. Puisi tragedi Winka dan Sihka memang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam kehidupan nyata. Kata kawin, kasih, Winka, Sihka, kawin, dan kasih adalah tanda-tanda bermakna. Rahmat Djoko Pradopo mengatakan, bila kata itu utuh, sempurna seperti aslinya, maka arti dan maknanya sempurna. Bila kata-kata dibalik, maka maknanya pun terbalik, berlawanan dengan kata aslinya. Dari pernyataan tersebut, dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kata kawin terkandung konotasi makna kebahagiaan, sedangkan Winka itu mengandung kesengsaraan. Kawin adalah persatuan, sebaliknya Winka adalah perceraian. Kasih itu berarti cinta, sedangkan Sihka itu kebencian. Kawin dan kasih adalah kebahagiaan, sedangkan Winka dan Sihka adalah kesengsaraan. Bila kawin dan kasih menjadi Winka dan Sihka, maka itulah tragedi kehidupan. Demikian pula dengan tipografinya yang menggambarkan jalan pengalaman berliku dan penuh bahaya. Setelah membaca puisi tragedi Sihka dan Winka yang menampilkan kata kasih dan kawin, hal yang dapat kita pahami adalah bagaimana rasa kasih sayang yang dapat menyatukan berbagai macam budaya dalam tali perkawinan. Sepatutnya kita berusaha menjaga rasa kasih sayang tersebut agar tidak terlalu patah, agar tidak berubah menjadi benci, agar tidak timbul berbagai macam tragedi, serta jalan kehidupan yang berbelok-belok dan menyengsarakan. Kasih sayang bukan sebab utama adanya perkawinan, namun tanpa adanya kasih sayang, tidak akan ada perkawinan yang indah. Dengan menjaga rasa kasih sayang sesama manusia, bukan hanya perkawinan yang terselamatkan, namun seluruh aspek kehidupan manusia turut terjalin dengan indah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.